Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang double linked list. Linked list yang kita pelajari sebelumnya hanya mempunyai sebuah pointer pada setiap simpulnya. Hal ini merupakan sebuah kelemahan karena linked list tersebut yang hanya menggunakan satu buah pointer hanya bisa dibaca dalam satu arah saja, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi hal ini sepertinya akan kurang cepat jika kita ingin mencari data di dalam sebuah linked list. Oleh karena itulah, sebuah linked list yang mempunyai simpul dua buah pointer, kita akan memerlukan seperti itu. Jadi dengan pointer pertama menunjukkan ke simpul berikutnya sebelumnya sebelah kiri, dan pointer kedua atau menuju ke simpul sesudahnya atau sebelah kanan. Jadi hal ini akan mempermudah pembacaan, bisa dilakukan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Begitu juga untuk penambahan simpul baru dan penghapusan simpul. Nah, linked list ini yang dikatakan mempunyai dua buah pointer dikatakan senarai berantai ganda atau double linked list. Double linked list ini yang memiliki dua buah pointer yang menunjukkan ke simpul sebelumnya atau prev dan yang menunjukkan ke simpul sesudahnya atau next. Ini adalah penggambaran dari double linked list, di mana A ini adalah head, D ini adalah tail. Di mana di dalam sebuah double linked list ini kalian bisa melihat sebuah tanda panah di mana head ini yang data simpul A ini menuju ke dalam sebuah B, dan simpul B datanya akan menuju ke dalam sebuah simpul A. Jadi ini adalah menggunakan dua buah simpul atau dua buah pointer atau penunjuk. Ya, jadi ini adalah double linked list dengan 4 simpul A, B, C, D, di mana A-nya adalah head dan D-nya adalah tail. Deklarasi dalam Pascal, tipe P simpul, topik simpul. Simpul adalah sebuah record, info tipe datanya, prev adalah P simpul, next adalah P simpul. Selesai. Var head tail simpul. Perlu kalian ketahui dalam sebuah double linked list pasti mempunyai head atau ujung dan pasti mempunyai belakang atau ujung. Beberapa hal yang harus diketahui mengenai double linked list, di mana double linked list ini selalu memiliki pointer petunjuk yang selalu menuju pada awal dari list yang dikatakan head. Double linked list juga memiliki pointer petunjuk yang menuju pada akhir dari list yang dikatakan tail. Jadi yang namanya double linked list punya head, punya tail. Setiap simpul yang mempunyai selalu menunjuk ke dalam nil, kecuali jika simpul tersebut sudah ditunjuk oleh simpul lainnya atau double linked list belum terhubung. Posisi simpul terakhir pada double linked list selalu bernilai nil karena ia tidak menunjuk ke dalam simpul yang lain kecuali double linked list yang digunakan adalah sirkuler atau seperti bentuk lingkaran. Operasi yang dapat dilakukan pada double linked list antara lain inisialisasi, menambah simpul di depan, belakang, dan tengah, menghapus simpul bisa depan, belakang, tengah, membaca isi linked list bisa membaca maju dan mundur. Ini adalah circular header double linked list, di mana jenis linked list ini merupakan jenis double linked list yang mempunyai simpul kepala dan tidak mempunyai tail atau head sama dengan tail. Fungsi simpul kepala dapat digunakan untuk menyimpan informasi tambahan pada list. Berikut ini merupakan ilustrasi dari circular header double linked list, di mana di dalam header linked list ini data yang selanjutnya akan menuju ke dalam sebuah simpul yang terakhir, di mana simpul terakhir ini akan menuju ke dalam sebuah simpul yang pertama kali. Ini namanya circular double linked list dengan 3 simpul ya. Jadi ada A, B, C. Nah, circular ini ibaratkan sebuah lingkaran. Jadi data yang belakang akan menuju ke dalam data yang awal. Jadi sama seperti lingkaran. Operasi pada circular header double linked list ada 4 juga. Inisialisasi,
Proses ini dilakukan untuk mendefinisikan circular doubling list untuk pertama kalinya, atau dengan kata lain ingin membuat head. Pada proses ini kita menginginkan agar pointer kiri, pref, dan kanan dari simpul kepala tidak bernilai nil atau kosong, sehingga simpul kepala pada saat inisialisasi bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini adalah head, di mana head ini menunjukkan ke dalam sebuah simpul datanya, dan nanti simpul terakhir, pointer terakhir akan menuju ke dalam sebuah data yang awal. Ini adalah prosedur inisialisasi dari gambar di atas. Bisa kita buat seperti ini. Untuk menambah simpul pada doubling list ada 3, yaitu menambah di depan, menambah di belakang, dan menambah di tengah. Tapi hanya penambahan yang umum yang dipakai saja untuk doubling list yang akan dibahas, yaitu penambahan simpul di belakang. Penambahan di belakang maksudnya menambah simpul-simpul baru pada posisi tail atau belakang. Gambar 34 menunjukkan ilustrasi penambahan simpul di belakang. Selanjutnya disertakan pula prosedur untuk menambah simpul baru pada posisi di belakang atau tail. Ini adalah sebuah ilustrasi. Misalnya ada sebuah simpul, ada head, ada simpul A, ada simpul B, di mana simpul headnya ini akan menuju ke dalam sebuah simpul B-nya, dan pointer B akan menuju ke dalam sebuah simpul headnya. Nah, C ini adalah sebuah simpul baru yang akan masuk ke dalam sebuah rangkaian. Nah, nanti simpul yang terakhir yaitu simpul B, yang tadinya menuju ke dalam simpul ujung awal akan menuju ke dalam sebuah simpul yang baru, ya. Jadi nanti pada tahap selanjutnya, sesudah simpul terakhir menuju ke dalam simpul yang baru, maka simpul yang baru yang mempunyai pointer akan menunjukkan ke dalam simpul head atau yang menyambungkan head itu sendiri. Jadi nanti akan penggambarannya seperti penggambaran yang di D, ya. Jadi B ini akan menuju ke dalam sebuah simpul C, dan simpul C ini akan menuju ke dalam simpul si B. Lalu simpul pointer yang terakhir pada si C yang terakhir ini akan menunjukkan ke dalam sebuah head yang akan siap untuk dimasuki selanjutnya. Jadi penggambarannya akan menjadi kepada E. Ini adalah ilustrasi penambahan simpul pada circular header doubling list. Prosedur menambah dari gambar di atas dapat kita buat seperti ini. Nah, untuk menghapus simpul, operasi menghapus simpul ada 3 macam juga. Menghapus simpul di depan, belakang, dan tengah. Tapi dengan menggunakan doubling list, proses pencarian simpul yang akan dihapus akan menjadi cepat. Untuk menghapus suatu simpul diperlukan satu buah tambahan variabel pointer, yaitu namanya variabel bantu, yang berguna untuk menunjukkan simpul manakah yang akan dihapus. Nah, ini adalah prosedur hapus, di mana di sini ada sebuah simpul tambahan, yaitu simpul tambahan, yaitu simpul bantu, ya. Jadi ada simpul bantu head. Jadi ini telah tergantung dari awalan dari program Pascal-nya. Ini adalah prosedur hapus yang dicontohkan dalam program Pascal. Membaca isi doubling list. Dengan menggunakan doubling list, proses pembacaan simpul dapat dilakukan 2 arah tanpa harus dilakukan proses membalik simpul. Kita hanya menggunakan satu prosedur bantu, yaitu pointer next-nya. Jadi kita gunakan jika kita ingin membaca mundur, atau pointer pref-nya jika kita ingin melakukan pembacaan secara maju. Jadi prosedur membaca isi doubling list selengkapnya bisa dibuat seperti ini, ya. Ini adalah sebuah contoh prosedur baca maju dalam bahasa Pascal. Nah, prosedur baca maju ini, baca mundur, buat seperti ini. Nah, ini adalah sebuah latihan. Buatlah ilustrasi penambahan simpul di depan dan tengah. Lalu buatlah ilustrasi penghapusan simpul di depan dan tengah. Jadi dari penggambaran ini kalian buat. Ini adalah contoh menambah simpul, ya. Menambah